Berbagai peristiwa telah terjadi sepanjang tahun 2014. Di tahun kuda kayu ini banyak peristiwa yang menyita perhatian publik. Berikut Rumpi akan menghadirkan 10 peristiwa fenomenal dan menjadi perbincangan hangat masyarakat di tahun 2014. Di posisi pertama ada Dewi Persik yang terjerat kasus pencemaran nama baik di bulan September kemarin. Pelaporan ini diakibatkan pernyataan Dewi Persik di media yang menyebut sudah menikah dengan seorang pengusaha yang dipanggil Koko yang disebut-sebut adalah Johnson Yaptonaga. Menempati posisi kedua ada Julia Perez yang secara tiba-tiba dan terbuka mengakui bahwa dirinya mengidap kanker serviks stadium 2A saat peluncuran launching bukunya Cupe, My Uncut Story di Bilangan, Jakarta Selatan. Berita artis sakit yang juga menyita perhatian publik datang dari komedian Olga Syahputra yang menempati posisi ketiga. Bulan April, Rumah Sakit Pondok Indah tempat di mana Olga dirawat menggelar press conference yang mengabarkan bahwa Olga mengidap penyakit meningitis. Kabar sakitnya Olga ini juga sempat menjadi kontroversi karena seperti sengaja ditutup-tutupi oleh pihak keluarga dan manajemen. Dari perpindahan perawatan ke Singapura di Rumah Sakit Mount Elizabeth hingga isu tak sedap kabar Olga Syahputra yang sudah meninggal. Apakah tahun 2015 nanti Olga sudah bisa kembali hadir di layar kaca menghibur pemirsa? Kita lihat saja nanti. Sementara itu di posisi keempat ada kasus perceraian Marshanda dan Ben Kasyafani yang diisukan karena permasalahan perbedaan prinsip hingga orang ketiga. Kasus perceraiannya ini termasuk banyak menuai kontroversi. Dari keputusan Marshanda melepas jilbab, aksinya mengunggah video story ungkapan curahan hatinya di YouTube, hingga pengakuannya disekap oleh pihak rumah sakit dan permasalahan dengan ibundanya terkait sindrom bipolar yang diidap oleh Marshanda. Musdalifah dan Nasar pun ikut andil menempati posisi kelima peristiwa fenomenal 2014. Pernikahan yang menghabiskan biaya hampir 4 miliar itu kini harus berada di ujung tanduk. Disebut sikap Musdalifah yang terlalu ikut campur dengan pekerjaan Nasar adalah awal mula kekisruhan keretakan rumah tangga mereka. Kini Nasar dan Musdalifah dikabarkan tak lagi tinggal dalam satu rumah dan Nasar lebih memilih tinggal di rumah barunya. Di posisi ke-6 berita seputar kasus pernikahan juga datang dari Jessica Iskandar. Tak ada kabar kapan menikah, artis yang menghilang di layar kaca di awal tahun 2014 ini tiba-tiba datang dengan kabar telah menjadi ibu, namun masih merahasiakan wajah sang anak. Tak lama publik kembali dikejutkan dengan kasus gugatan pembatalan pernikahan oleh sang suami yang disebut-sebut keturunan bangsawan Jerman. Menempati posisi ke-7 datang dari situasi politik yang juga ikut mewarnai panggung layar kaca. Indonesia akhirnya memiliki presiden yang ke-7, yaitu Presiden Jokowi. Sebulan setelah dilantik, Presiden kemudian mengumumkan pengurangan subsidi BBM yang berdampak pada kenaikan barang kebutuhan lainnya. Di posisi ke-8 datang dari berita bahagia Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Pria yang kerap dekat dengan banyak selebriti cantik itu pun akhirnya menambatkan hati yang berujung pada janji suci Nagita Raffi yang dilaksanakan pada 17 Oktober 2014 kemarin. Di posisi ke-9 datang dari Anang dan Ashanti. Pasangan ini dikaruniai bayi cantik yang diberi nama Arsy Adara Musisyah Nur Hermansyah yang lahir pada tanggal 14 Desember 2014 melalui proses sesar di Rumah Sakit Pondok Indah. Proses kelahiran yang dilangsungkan secara live itu menuai kontroversi dan kritik tajam dari para netizen hingga teguran keras dari KPI karena dianggap telah menyalahgunakan frekuensi publik. Di posisi terakhir, sebuah berita duka datang dari pesawat AirAsia Airbus A320 dengan rute penerbangan Surabaya-Singapura yang hilang kontak di ketinggian 32.000 kaki. Pesawat yang dikemudikan oleh Kapten Irianto ini mengangkut 155 penumpang termasuk awak pesawat, 149 diantaranya adalah warga Indonesia. Hingga berita ini diturunkan tim SAR, TNI AU dan Angkatan Laut yang sudah dikerahkan untuk mencari letak posisi keberadaan pesawat sampai kini masih belum bisa menemukan titik terang di mana keberadaan pesawat AirAsia tersebut. Oke, selamat sore semua. Terima kasih Anda semua sudah bergabung di Rumpi. Wah. Ya, dan di penghujung tahun 2014 ini nggak kerasa udah di penghujung ya, gitu ya. Banyak orang mempunyai resolusi, tapi ya itulah resolusi di tahun 2015 itu adalah untuk melaksanakan resolusi di tahun 2014 yang dibuat di tahun 2013 gitu ya. Jadi emang resolusinya udah lama sekali nggak terwujud. Itulah tadi 10 peristiwa yang kita catat sebagai peristiwa yang terheboh banyak dibicarakan baik di kalangan selebriti maupun juga di dunia politik. Nggak kerasa ya? Cepet ya? Apa? Perasa udah tua nggak sih? Enggak, masih muda aja ya. Oke. Dan bicara mengenai peristiwa yang terakhir tadi yang ke-10 yang dibahas adalah sebuah kabar duka yang juga menjadi banyak sekali perhatian masyarakat saat ini adalah mengenai kabar hilangnya pesawat AirAsia jurusan Surabaya Singapura gitu. Nah, ternyata memang di tahun 2014 ini
ada banyak juga tragedi pesawat terbang yang terjadi. Ingin tahu? Barangkali ini bisa menyegarkan ingatan kita. Mari kita lihat seperti apa kejadian di tahun 2014 ini. Tragedi hilangnya pesawat AirAsia 28 Desember lalu menggali lagi ingatan kita pada beberapa kecelakaan tragis pesawat terbang selama 2 tahun terakhir ini. 9 Mei 2012, tragedi percobaan terbang pesawat Sukhoi di Indonesia, di mana pesawat tersebut jatuh di Gunung Salak dan memakan 45 korban jiwa. Yang masih menyisakan misteri dari tragedi pesawat terbang adalah kejadian yang dialami Malaysia Airlines pada Maret 2014 ini. Pesawat MH370 tujuan Kuala Lumpur Beijing tiba-tiba menghilang setelah 2 jam lepas landas. Di antara 239 korban jiwa, terdapat 7 orang warga negara Indonesia. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Malaysia Airlines kembali ditimpa bencana. Juli 2014, penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur ditembak pada saat melintasi di atas daerah Ukraina. 154 orang tewas dan 11 orang diantaranya adalah warga Indonesia. Dan di penghujung 2014 ini terjadi kembali kecelakaan yang menimpa maskapai penerbangan yang dimiliki oleh pengusaha asal Malaysia, AirAsia. Pesawat bernomor QZ8501 yang terbang dari Surabaya menuju Singapura ini tiba-tiba kehilangan komunikasi setelah beberapa saat terbang. Sebelum hilang kontak, diketahui pesawat tengah menghindari awan cumulonimbus yang beresiko bagi penerbangan. Dan sampai saat ini juga masih dilakukan pencarian. Ya, ada kabar terbaru adalah ditemukan serpihan sepanjang 4 meter dengan lebar 1 meter di Kepulauan Bangka Belitung, di perairan Bangka Belitung, yang ditemukan oleh nelayan Belinyu. Kemudian juga ada 10 serpihan yang ditemukan di kawasan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ya, dan tapi masih diselidiki lagi apakah itu termasuk bagian dari pesawat AirAsia yang hilang kontak pada tanggal 28 kemarin. Baik, tentunya kita juga semua berdoa yang terbaik dan keluarga para penumpang diberi kekuatan dan juga ketabahan. Yang terbaik semoga bisa terjadi seperti itu ya. Baik, hari ini kita juga akan seperti biasanya di Rumpi ini kita akan mendatangkan seorang tamu membahas mengenai resolusi dan juga kejadian di tahun 2014. Q-nya ya, kisi-kisinya tamu saya ini juga di tahun 2014 ini banyak mengalami kejadian yang membahagiakan tetapi juga menyedihkan ya, seperti kehidupannya up and down gitu. Tapi ketika saya pernah bertanya apa sih kira-kira yang ingin dilakukan di tahun selanjutnya, dia bilang dia ingin operasi. Tahu nggak siapa bintang tamu saya? Kade. Oh, Kade mau operasi ini juga? Oh, dia mau operasi juga. Oh, kamu tahu aja ya, saya juga mau operasi loh. Operasi zebra. Tahu nggak? Masa nggak tahu tamu saya siapa yang mau operasi ini? Hah? Nggak tahu? Tepuk tangan buat tamu saya yang pertama. Terima kasih loh, kamu sudah datang hari ini tidak pakai high heels tapi cuma pakai sepatu kets sehingga saya merasa setinggi kamu hari ini ya. Masa sih? Saya merasa setinggi tapi tidak semancung kamu. Hidungnya. Nggak semuanya lah ya. Semuanya. Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol bersama Nikita Mirzani. Selain satu ini tetaplah di Rumpi. Akhirnya diundang lagi. Kamu mengawasi ya. Masih bersama saya Kak Rose di Rumpi. Kalau kita bicara mengenai perjalanan waktu ya, pasti banyak yang terjadi dan itu pun merubah kehidupan seseorang. Apakah itu juga membuat seorang Nikita Mirzani itu berubah sesuatu selain rambutnya ya kan? Potong rambutnya. Setelah kita akan saksikan dulu seperti apa sih perjalanan Nikita Mirzani berikut ini.
Nikita Mirzani, artis kelahiran 28 tahun yang lalu itu mulai mencuri perhatian publik sejak menjadi peserta sebuah acara reality game show. Pengakuan Niki bahwa dirinya dilempar termos air panas oleh Kiki The Potters di tahun 2010 menjadi awal berita-berita sensasional tentang dirinya. Tahun 2012, Niki dituduh menganiaya Olivia dalam sebuah baku hantam di sebuah kafe di Kemang sehingga ia pun harus mendekam di penjara. Ramadan 2013, aksi saling lapor sebagai korban pengeroyokan terjadi antara Nikita Mirzani dan Via pada kasus cekcok yang terjadi di sebuah kafe di Bandung. Status keduanya kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Selain itu, Niki juga sempat beradu mulut melalui Twitter dengan beberapa selebriti lain, di antaranya Jupe. Niki tersinggung karena Jupe mengomentari kabar kedekatannya dengan Indra Birowo. Sementara itu, Niki juga pernah mengomentari film Dewi Persik, Mr. Bean, mengomentari Twitter Jenny Cortez yang salah menulis high heels menjadi he heels dan membuat Zaskia Gotik menangis. Hingga akhirnya Niki berbalik dibully netizen gara-gara tweet Singapura panas, sementara geotaggingnya ada di Grogol. Namun sejak menikah Oktober 2013 dengan Sajat Ukra, sebuah perubahan terjadi pada diri Nikita Mirzani. Kebahagiaan yang diharapkan ternyata penuh liku. Niki sempat tampil melankolis dan tampak tertekan demi menjaga keharmonisan rumah tangganya yang berkali-kali dikabarkan akan cerai. 3 Oktober 2014, Niki melahirkan buah cintanya bersama Sajat Ukra dan 10 hari kemudian akhirnya ia menghadiri sidang pertama perceraiannya dengan Sajat Ukra. Jelang akhir 2014 ini, Niki kesal karena belum juga menjanda lantaran sidang yang masih panjang. Jadi itu ternyata masih masuk bagian resolusi 2014 ya jadi janda? Iya, harusnya bulan ini harusnya diakhiri semuanya. Jadi Januari 2015 tuh udah hidup yang baru gitu. Okay. Kenapa sih lamanya? Karena masalah apa? Nggak ngerti dia. Intinya sih sebetulnya dia nggak mau diceraiin gitu. Terus ya ada hal lah yang sesuatu yang nggak harus diomongin. Gitu. Oke, dia nggak mau diceraiin, masih cinta dong. Siapa yang mau diceraiin sama Niki? Tapi dia nggak ada pendekatan apa, merayu-merayu apa? Ada sih, cuma Niki emang sengaja malas ngeladenin karena takut nanti Nikinya balik lagi ke dia gitu. Karena kan Niki udah coba beberapa kali balik lagi, ternyata begitu juga. Jadi sekarang lebih baik di stop aja dulu. Nanti kalau dua-duanya udah udah kalem gitu, baru ngomong lagi gitu. Katanya kamu menghadirkan berapa ratus saksi itu? Coba sebutkan 25 diantaranya. Banyak banget ya, berapa ratus? Iya, jadi itu Hmm. orang-orang yang emang tahu kejadian sebenarnya. Karena Niki nggak mau ngomong sendiri. Kalau Niki yang ngomong sendiri takutnya Niki bohong, nanti dilebih-lebihin. Bukan bisa itu ratusan bener atau maksudnya? Sebenarnya sih satu apartemen tahu semua saat itu. Jadi kan itu kan lebih dari 200 orang kayaknya. Enggak, gimana caranya satu apartemen bisa tahu? Emang kamu kalau ini sedang bertikai mulut Nggak, sampai bawah jadi kadang kalau berantem dia itu suaranya besar, jadi orang pada dengar gitu. Oke. Kamu udah pernah ngecek ke tetangga apartemen? Pernah. Oh, mereka bilang apa? Dengar. Sampai ke satpam tahu. Oh ya? Kamu padahal tinggal di lantai? Tinggal di lantai 15. Astaga naga. Satpam di bawah tahu? Enggak, kalau lagi berantem di bawah di mobil kayak gitu. Karena kan kalau aku berantem nggak pernah depan anak. Jadi sebisa mungkin anak nggak boleh tahu gitu. Oke. Nah, gak ada rasa apa, perasaan kamu sekarang udah pengen cepet buruan aja ya? Sebenarnya gini ya, kalau diri Niki pribadi, siapa sih yang mau jadi janda gitu kan? Niki kan menikah untuk menjadi yang lebih baik gitu. Siapa tahu dengan laki-laki yang ini bisa bawa Niki ke jalan yang lebih baik lagi, bisa merubah Niki gitu. Ternyata enggak, malah nambah tekanan di hidup Niki. Jadi ya udah disudahin aja sih. Tapi emang Niki pengen cepet selesai karena Niki pengen ngurus anak Niki. Biar fokus ngurus anak gitu kan, nggak harus mikirin dia lagi. Karena kan kalau masih ada status suami istri, otomatis Niki juga pasti suka kepikiran nih orang lagi ngapain kayak gitu. Terus sekarang setelah kamu proses menjalani perceraian, gimana kesibukan syuting? Alhamdulillah pas Niki gugat cerai rezeki malah nambah banyak gitu kan. Waktu masih nikah, aduh kagak ada sama sekali gitu. Masa sih? Karena kan semua dibatasin sama dia. Terus iya, kamu nggak boleh ini. Iya, padahal kan Niki kerjanya juga semuanya halal gitu. Cuman nggak tahu deh dia kenapa. Malah pindah rumah baru ya sekarang ya? Pindah ke rumah baru. Itu rumah yang 24 miliar itu? Bukan. Rumah kardus itu. Kalau itu rumah apa? Boleh diceritain rumah barunya?
rumah buat tinggal anak-anak aja sama Niki. Oh, jadi sekarang tinggalnya di rumah, bukan di apartemen lagi? Karena kalau di apartemen itu Niki kan nggak mau. Kalau di apartemen kan semua sisi tuh pernah ada dia gitu kan. Semua sudut gitu kan. Oh, jadi kamu di setiap sudut? Setiap sudut dong. Jadi Niki mau tinggalin semua kenangan, Niki makanya pindah ke rumah baru gitu, biar mulai hidup lagi yang lebih baru lagi. Mulai di setiap sudut dengan siapa yang baru lagi gitu ya? Ya begitu. Kalau ada. Nah, kalau bicara lagi mengenai Niki di sebelum tahun 2014 ya, yang tadi kita bahas tuh pernah berseteru dengan ini itu gitu. Kamu melihat nggak sih ada perubahan dalam diri kamu yang model tahun 2015 yang ada dilempar air panas lah, adu jotos, oh ya disiram air panas, terus apalah. Berubah sih iya sih, secara nggak langsung Niki ngerasain sih kayak sekarang lebih kalem gitu kan, gak gerasa-gerusuk. Jadi musuhnya berkurang ya sekarang ya? Gak punya musuh sih sebetulnya, itu mah ya biasa, namanya dunia kayak gini ya, gitu kan, Karo. Apa tuh dunia kayak gini, aku nggak ngerti maksudnya. Ya gitu deh. Kayaknya ada sesuatu yang perlu dikomenin gitu ya, maksudnya. Apa? Enggak maksudnya. Dunia kayak gini tuh gimana? Ya namanya kita hidup di dunia entertainment, yang ruang lingkupnya segitu-gitu aja. Jadi ya pasti ada clash satu sama lain, terus kayak beda pendapat pasti kayak gitu. Jadi Niki sih biasa-biasa aja. Kalau itu masih tetap cuek aja ya. Tapi yang satu kayaknya nggak masuk tuh. Yang mana? Jenny Crotes. Jenny Crotes tuh itu dataran selebriti ya. Ya Allah jahat banget sih. Kalau di kita dulu nggak kayak begini, habis ngatain dia cuek aja. Kalau sekarang, iya ampun jahat banget sih gitu. Masih ada kesadaran ya kamu sekarang? Dari dulu masih. Apa yang membuat, apa sih bagian yang membuat kamu tuh agak kalem? Karena gini, berjalannya waktu kan umur makin bertambah, anak makin besar kayak gitu kan. Iya berubah dengan sendirinya aja gitu, berubah. Terus kamu hubungan kamu sama orang-orang yang pernah apa ya istilahnya sama berselisih? Kak Jupe baik. Kak Jupe baik. Dia teman banget. Kenapa kamu takut sama Jupe? Enggak takut juga sih. Kak Jupe rasanya enggak, dia baik. Aku kadang-kadang suka curhat juga sama dia. Kalau Dewi Persik? Dewi Persik baik. Kita pernah satu film loh. Iya, dia callingan jam 3 sore, dia datang jam 3 pagi. Tetap jam 3. Jam 3 kan sama-sama jam 3. Profesional. Kita menghargai waktu lah ya, Cil. Kalau sama Saskia Gotik baik. Baik semua teman. Jenny Cortez? Siapa sih itu? Kalau sama Jenny Cortez tuh kenapa sih? Gak tahu siapa sih. Itu masih ada mengganjal di dalam hati yang paling dalam ya? Ada yang kenal gak sih? Oh, dia aja gak kenal sama gue. Gak kenal. Kamu gak kenal tapi pernah tweet war panjang amat sama dia? Enggak, dia yang tweet war aku. Masalah high heels doang dibenerin jadi high heels gitu kan. Kan aku kan biasa ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi kalau ada yang makanya pacarnya orang asing. Jadi kalau ada yang betul, kalau ada orang yang salah tuh suka aku betulin gitu. Jadi belum jadi masih ada ganjalan gitu. Kagak ada sih, lagi nggak penting juga kalau itu mah. Kenapa? Ya nggak penting aja. Masalah. Apa kamu merasa lebih eksis dibandingin dia? Oh kalau itu jelas. Oke, baiklah. Songong banget gue ya. Tuhan. Songong ya? Songong. Gue bukan gue yang nyuruh ya, Kak? Aku yang ngomong. Kamu yang ngomong ya. Oke, saya punya tamu khusus buat kita Mirzani gitu ya. Mungkin ada hal yang belum selesai. Di tahun 2014 ini ya Kak. Coba kita lihat orangnya ada di plasma. Coba kita lihat. Kirain orangnya ada di Bali. Tuh orangnya tuh. Rambutnya sama kayak kamu ngebob juga. Ih kok cewek sih? Lah iya, menurut kamu siapa? Oh jadi kamu mengharapnya siapa Sajat ya? Iya najis. Kalau cowok siapa maksudnya? Ini ada cewek loh. Cewek sih. Siapa ya? Nggak tahu.
shaking. Oke, kita tanya dulu kepada ini, tolong ya bintang tamu saya di sana. Kalau jawabannya iya mengangguk-angguk, kalau jawabannya iya tolong kibas rambutnya ke kiri dan ke kanan. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah kamu masih punya ganjalan dengan Nikita Mirzani? Masih ada ganjalan di hatimu dengan Nikita Mirzani, bintang tamu? Oh, masih. Apakah menurut kamu Nikita Mirzani itu lebih eksis dibandingkan dirimu? Siapakah dia? Cantik. Jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Kalau misalnya kita undang bintang tamu, siapa orang yang paling kamu takutin? Gak ada. Gak ada. Yang paling kamu malesin ketemu? Enggak lah, semua teman. Oke. Apakah ada penonton? Percaya nggak penonton? Percaya. Ya, semua Percaya. Mau tahun baru nggak? Oke, langsung saja kita undang. Inilah bintang tamu kita untuk Nikita Mirzani. Orangnya di belakang lo ngapain lihat gue? Apa kabar? Penonton nih. Silakan duduk, Nikita Jenny Cortez. Kenapa mentang-mentang pakai baju jogging kamu lari-lari? Iya, biar ini. Udah salaman belum? Salaman. Hai. Marah dia. Oke, ini kan namanya juga menutup tahun 2014. Ditutupnya kan sebaiknya dengan sesuatu yang manis-manis ya kan, seperti kalau berpuasa berbukalah dengan yang manis. Kita lihat dulu seperti apa sih sejarah perseteruan antara Nikita Mirzani dan Jenny Cortez. Seru kita tuh. Iya. High heels dan he heels. Itulah awal mula tweet war atau perang kata-kata di Twitter antara Nikita Mirzani dan Jenny Cortez. Keduanya bahkan hampir baku hantam di sebuah acara talk show dan saling menuding tengah membangun sensasi demi menaikkan pamor film masing-masing. Nikita juga sempat berencana memperkarakan Jenny Cortez lantaran komentarnya yang bersyukur karena Nikita masuk penjara akibat perseteruannya dengan Olivia. Ketika Nikita melangsungkan pernikahan secara bersahaja di tahun 2013 lalu pun, Jenny berkomentar mengenai cincin kawin emas yang dikenakan Nikita Mirzani lantaran sebelumnya Niki sering sesumbar mengenai hadiah rumah mewah 24 miliar dari sang calon suami. Apakah di penghujung tahun 2014 ini bara api di antara keduanya akan padam? Saksikan hanya di Rumpi No Secret. Tadi bilang gitu. Ya, kalau aku belum tahu sih, baru tahu tadi soalnya. gitu. Oke. Jenny, Gatel gue. Oke, Jenny sebetulnya sekarang kalau kamu melihat sosok Nikita Mirzani gitu ya. Serius, ini acara serius loh. Ini acara serius. Gimana? Apa masih ada ganjalan nggak sih kamu merasa dengan Niki? Sebenarnya sih Jenny sih dari awal juga biasa aja sih. Cuma kan Niki yang suka komen-komen gitu kan. Memang waktu pada saat itu memang Niki suka komentar-komentarin artis gitu kan. Jadi, Komentar siapa sih? Ada laler tuh di hidungnya. Iya.
Iya, komentar artis lainnya juga, jadi ya udahlah gitu. Memang kan kemarin sempat ada satu film, ya biasa aja sih sebenarnya, cuma ya dia boxing loh, dia boxing sekarang loh, dia boxing loh. Kamu kan terus boxing juga bukan? Terus boxing juga. mau coba adu latihan boxingnya ya, Pak? Kalau Jenny cinta perdamaian. Oh, oke. Kamu cinta perdamaian. Kalau Niki cinta apa? Saya cinta semua orang yang mencintai saya. Mau lebih dekat? Oke, sini Nika Bang. Oke, Jenny, ketika nih kita akibat apa ya, kalian pernah tweet war itu gitu ya. Jadi setiap kali ada apa tentang Niki, banyak orang kemudian bertanya komentarnya terhadap Jenny gitu. Nah sekarang Niki pun juga di tahun 2014 ini banyak mengalami perubahan kehidupan. Alhamdulillah. Maksudnya gimana tuh? Kalau banyak perubahan sama dia kan kalau alhamdulillah. banyak perubahan dia. Kamu melihat sosok Niki ini juga mengalami perubahan nggak sih? Dan apa komentar kamu sekarang? Nggak ada komentar sih. Nggak ada komentar. Udah nggak mau komentari lagi. Seneng banget. Tapi ini kalian berdua. Ini Allah seneng banget nih yang di depan. Buset, orang lain. Niki, kalau kamu sekarang ketemu orangnya langsung gitu ya, masih ada apa sebetulnya memang dari awal tuh nggak pernah ada musuhan atau gimana. Permasalahannya awalnya adalah Twitter. Cuman itu doang, dari situ ya jadi panjang gitu. Sebenarnya Niki juga awalnya nggak tahu salahnya Niki tuh di mana saat itu, karena Niki cuma membetulkan aja. Karena beberapa teman-teman Niki juga kadang-kadang kalau Twitter itu kan bisa dibaca semua orang ya, bukan kayak. Tapi waktu itu kamu kenal sama Jenny? Kita syuting bareng film. Oh, oke. Tapi kan waktu itu kita nggak saling follow. Sebenarnya sih nggak tahu kalau misalnya. Nggak ada. Kita kan nggak follow-followan. Before you and me was best friend. Ya, masa lalu. No best friend, just friend. Oh, just friend. Oh, you and me apa gitu? Apa tuh? Dulu dia beli bed cover di tempat aku. Zaman dulunya. Aku masih simpen bed covernya. Makanya kalau bilang 50-50 nggak mungkin, karena kan kamu pernah datang, Cek. Oh, jadi kamu merasa kamu mengomentari itu karena kamu tuh sebenarnya juga kita temenan aja sih, akrab-akrab juga enggak gitu. Cuman kan dia dulu pernah jualan bed cover bagus-bagus gitu. Terus aku beli, terus tiba-tiba kita main di satu film. Terus flashnya gara-gara itu aja sih, Twitter aja. Kalau Jenny, kenapa apa sih membuat kamu sangat tersinggung dengan koreksi dari Niki? Kalau Jenny sih sebenarnya gini, semua orang dulu kasih syuting tahu lah gimana ya. Jadi Jenny nggak perlu cerita masa lalu kan, kalau nyanyi dangdutnya masa lalu, biarkan masa lalu, gitu kan. Nah ya udah selesai gitu. Sesarnya udah ada sih, ya kan. Nah ini waktu Niki menikah juga Jenny juga sempat dimintai komentarnya gitu ya. Iya, karena gini pas mereka minta komentar kan pas ulang tahun. Tapi dia dipotong pendek cantik loh. Aduh, Nikita Mirzani, jujur beneran, lu tuh bagus dipotong pendek dibanding panjang. Kamu juga sama kok, kalian berdua jadi semakin mirip. Gimana ketika dimintai komentarnya soal pernikahan? Iya, waktu itu kan waktu itu keadaan masih panas ya antara ya kamu. Masih acara ulang tahun aku kan, aku rayain di Mulia. Terus ada wartawan datang untuk komentar. Ya udah, aku ngomong aja, asal ngomong aja. Gitu. Tapi ya kasihan juga sih, maksudnya namanya aku sesama wanita ya, sesama wanita semenjak pas dia ada gosip dia ditinggal sama suaminya, kasihan pas lagi hamil kan. Jadi pas dari situ, oh ya kasihan juga ya gitu, nasibnya kayak gitu. Tapi ya komentarnya bagus nggak tuh? Ya bagus dong, kasihan. Berempati, iya gitu kan. Dan maksudnya seseorang wanita kalau ditinggal seperti itu juga pasti sedih kan. Dari situ sih mulai ya rasa emosi udah mulai surut, kasihan juga gitu. Kamu habis dari India ya? Kok gini sih? Ini Niki, aku kan ini mau nikah batal, jadinya kayak gini. Kamu nikah batal ya? Iya. Pernah nonton acara Indonesia sih. Nikita, nggak pernah nonton gosip soalnya takut kalau ada gosip sendiri. Nikita, kamu tadi dengar komentar yang lebih apa istilahnya adem lah daripada Jenny Cortez. Apakah kamu masih agak ada sewot-sewot? Nggak ada, Niki tuh nggak pernah sewot, Niki tuh orangnya. Kita ya gini-gini aja. Kalaupun marah ya sehari, besoknya udah baik-baik aja. Gitu. Nggak pernah lama-lama gitu.
Makanya awet muda kan. Jadi kamu emosinya turun karena kamu bisa berempati terhadap apa yang dialami Kasihan Niki. sih maksudnya, Dan kasihan. kamu juga karena kamu juga mengalami kekecewaan sebagai seorang perempuan. Kasihan. Kenapa Niki? Emang iya sih. Iya, harus bener dong. dikasihanin saat itu memang. Emang Saat bener itu. dong. Betul bener. Iya, bener, dibanding bener. kalau ada orang cewek yang nyukurin kamu kan mending kasihan. Iya, ya kan? bener. Kasihan pada saat itu kan, coba kalau digituin sama laki-laki kan kasihan banget gitu. Kamu sendiri juga merasa pernah dikecewakan oleh Aku laki? juga sama. Di tahun ini juga. Tahun ini juga aku batal nikah gitu kan. Ya aku sih tetap, ya mungkin orang yang benci sama aku ada yang syukurin atau ada yang kasihan, ya syukur alhamdulillah. Ini bulu matanya bagus. Bulu matanya bagus kok. Lu pakai bulu mata kayak nggak pakai bulu mata, sumpah. Niki, Jenny, kamu kan pernah berkomentar bahwa Nikita itu adalah perempuan yang aneh gitu ya. Maksud kamu aneh kayak begini nih? Emang aneh. Emang iya, istimewa. Oke, sekarang nih antara Niki dan Jenny, apakah Betul, kamu ya kan? mau salaman, melupakan, meninggalkan hal-hal yang membuat kalian selalu korslet di masa lalu? Nggak pernah, Niki nggak pernah. Kalau Niki nggak pernah musuhan sama dia, tidak pernah benci sama Jenny. Tapi emang begini mulutnya gitu. Makanya harus dibenerin mulutnya. Kita nggak dapat duit lagi, Bu. Oh gitu. Gimana sih? Ibu mau kasih saya uang? Ya kan? Kasihan. Saya duit nggak mau, Bu. Emang begini dari lahirnya, susah juga sih. Jadi kan banyak orang yang benci. Aduh, nggak masalah Harusnya buat Niki. biasa Mau aja. orang benci Niki banyak banget. It's okay. This is my life, you know. Kamu kayak Vicky Prasetyo ada kalau kamu sama bahasa Tapi kalau ini bahasa Inggrisnya benar, Kak. Ini bahasa Inggrisnya benar. This is my life. Yang pernah minta uang sama orang, susah-susah sendiri, ya kan? Kalau senang malah rame-rame. Jadi orang mau benci itu buat Niki, no problem. Yang penting keluarga Niki tidak membenci Niki dan Tuhan yang menciptakan Niki selalu sayang sama Niki. Oke, kalau gitu salaman lagi. Cipika-cipiki dulu. Cium nih tuh. Oke, Jenny. Baik banget deh. Enggak, emang begitu. Nggak usah kayak Emang gitu juga kali, nggak usah kayak gitu juga, biasa Jadi kayak mana? aja. Oh, iya. Jadi kalau kita baikan itu di depan media nggak usah kayak gitu, biasa aja. Aku tuh nggak pernah marah sama kamu, sayang. Kalau Jenny maunya diapain, diperlakukan seperti apa? Biar Ya nggak, biasa aja, normal aja, nggak usah lebay juga di TV. abnormal. Ya kan? Oke, kalau Niki tuh ini kamu lagi begini nih, sebenarnya perasaan kamu lagi apa sih sebenarnya? Lagi senang, lagi senewan, atau lagi apa sebenarnya? Karena kamu tadi terlanjur mengucap kata-kata Apa sih yang Senang-senang terakhir? aja, aku Yang terakhir tadi apa yang Jenny di dalam tuh, Jenny nggak terlalu. Dia bilang apa ya tadi? Yang Dia bilang apa sih itu penonton? Oh, ada yang kenal nggak sama Jenny gitu? Oh, gue benerin. Terus? Kan lu bilang, ini ada orangnya loh. Terus kalau dia jawab apa? Ya cuman gitu doang, biasa, gimmick. Tapi dia sudah lebih baik lagi. Dia gini, aduh jahat banget ya gue gitu. Jadi setiap kali dia melontarkan apa, aduh jahat banget ya gue gitu. Jadi kadang-kadang dia inget, kadang-kadang dia lupa gitu ya. Jadi Tapi sekarang ya, bukan memperhatikan ya, tapi memang kelihatan sekarang Nikita Mirzani lebih baik. Amin. Dibandingkan sebelum menikah. Amin. Sekarang pas sudah menikah, udah punya anak lagi, kayaknya udah lebih wise aja sih. Nggak yang kayak dulu kan kayaknya agak-agak gimana Oke. gitu. Kalau sekarang lebih baik lah. Nah. Syukur alhamdulillah Nikita Mirzani. Nah sekarang kita bicara ke depan ya, kita bicara ke depan. Bicara ke depan tentang Nikita Mirzani, kira-kira cowok seperti tipe apa sih yang dia suka? Coba Nikita, kalau misalnya cowok yang seperti ini, lihat di layar, kira-kira kamu mau nggak sih? Samsir Alam? Enggak, itu ade aja. Jadi kamu katanya baju kayak gini karena lagi pacaran sama Brondong? Samsir Alam Brondongnya ini bukan mantannya Samsir. Nikita Mirzani, mantannya Tias Mirasih. Iya betul. Oh, iya, Soalnya pernah nge-tweet, halo sayang, kamu udah makan Iya, belum?" kita tuh Gitu. sama-sama satu kampung Padang Oh, gitu. oke. Terus emang Jadi kamu uninya gitu ya? uninya aku, dia udahnya. Udah. Enggak, temen aja. Tapi kalau cowok kayak begini menurut kamu cocok gak buat kamu nih? Muda, Kalau olahragawan. muda aku sukanya yang sedikit dewasa. Oh, sedikit dewasa. Kamu suka yang sedikit dewasa, perhatian gitu suka? Ya, soalnya Yang- aku suka yang dikasih perhatian. Terus kok yang misalnya gini, kalau lagi apa-apa ditanya, udah makan belum? Ya. Tolong dong foto kamu lagi apa? Enggak foto juga. Kalau berarti kamu suka cowok yang kayak gini dong, coba kita lihat. Foto berikut ini.
Ini cowok perhatian banget loh. Itu mah Kak Ivan, aduh. Kakak juga. Kakak juga. Kalau misalnya ada cowok kayak begini deketin kamu, kayak kasih perhatian ke Ivan, kasih cincin. Nggak terlalu mentingin face gitu ya. Nah, yang penting hatinya, bisa terima aku apa adanya, bisa. Kalau kamu misalnya dideketin sama Ivan, nggak masalah. Nggak masalah. Asal niatnya baik. Nggak masalah. Oh, jadi nggak apa-apa mau ya. Mantan suami baik nggak? Alhamdulillah. Kagak. Nah, seneng banget. Oke, kalau yang ini dianggap kakak juga, tapi kalau dideketin Ivan Gunawan nggak masalah ya, nggak masalah, bener ya? Aku beberapa kali bikin baju sama Kak Ivan. Kan beda bikin baju sama kalau kamu ditaksir sama Ivan Gunawan. Nggak masalah. Kamu nggak masalah sekarang? Siapa aja ya? Yang penting niatnya baik, bisa terima segala kekurangan aku. Apalagi kan sekarang aku udah punya anak 2, udah apa ya, bukan kayak cewek-cewek yang belum punya anak gitu. Jadi harus terima segala sesuatunya, tanggung jawabnya juga besar. Oke, kalau begitu apakah cowok yang seperti ini bisa menerima kamu apa adanya? Lu kenapa jadi lu yang begini sih? Kamu kenapa jadi keramas? Coba cowoknya cakep banget ya? Cakep banget. Gimana kalau yang ini? Teman. Teman? Teman. Tapi kalau misalnya cowok, kamu berarti kenal dong ya? Menurut kamu kepribadiannya kayak gimana sih? Stevie kenal. Nah, kepribadiannya kayak apa? Baik kan ya? Baik. Niatnya baik juga? Nggak tahu, aku kan nggak dekat. Oh, nggak dekat ya? Dia udah punya pacar belum sih? Katanya sih udah. Oh, katanya sih udah gitu ya. Ganteng nggak dia menurut kamu? Iya, so. Kalau misalnya cowok kayak gini cocok gak sih buat Nikita? Kenapa jadi nanya cowok? Nggak tahu, kan segala sesuatunya harus dijalanin dulu kan. Oke, iya. Jadi sama ini belum kenal, tapi kenal ya sama? Kenal. Kenal dekat ya? Nggak deket-deket juga. Kayak apa? Kayak apa, suka halo-halo gitu? Kayak gitu deh. Kayak gimana misalnya? Nggak, itu temen aja ya. Kamu pernah dimasakin sama dia? Dimasakin? Belum sih. Oh, belum pernah dimasakin? Kamu yang masakin dia? Enggak pernah juga? Enggak juga. Jadi ngapain kalau ketemu sama dia? Duh, kok jadi diem begini sih? Nggak ada, teman aja. Oh, jadi perasaan teman aja? Teman aja. Oh, ya udah kalau gitu kita tanya langsung sama orangnya, gimana, masih temenan aja apa nih kita atau gimana sih? Tepuk tangan dong untuk bintang tamu kita yang sudah hadir. Halo. Oh enggak tuh, dia aja dicium nggak mau tuh. Dia orang nggak pemalu sih. Sini. Di tengah deh biar kayak juragan. Belum salaman sama yang lain loh. Halo. Ini adalah Chef Stevie. Kenapa nggak dicium sih? Kenapa nggak dicium? Niki? Coba. Iya nggak mau Niki, siapa? ya? Niki apa? Niki Stevie nggak mau. Kenapa Niki? Stevie jangan ala-ala deh. Ini pacar baru ya? Enggak. Kok pacar baru sih? Belum. Enggak, teman. Oh, teman. Dia ini pernah di manajemennya Farah Queen gitu. Si Kak Farah kan juga temenan sama aku. Terus sempat ketemu gitu aja sih. Jadi kalau teman biasa kenapa nggak cipika-cipiki, kan biasa teman cipika-cipiki ya kan? Saya budaya timur, jadi kesopanan gitu. Masa sih? Nikita ya coba. Kan statusnya kan juga masih jelas Iya, ya kan? betul. Emang kamu udah punya pacar ya, Chef? Kamu udah punya pacar? Udah. Udah, dia udah punya pacar, dia pernah cerita juga. Ini teman-teman curhat aja sih. Makanya bingung juga nih, kenapa diundang di Rumpi ini, ada apa sih sebenarnya? Ada apa sih sebenarnya ya kan? Kita juga nggak tahu, kita pengen tahu gitu loh. Ini kan terkenalannya karena sama-sama satu manajemen. Iya, dulu manajer dia juga pernah manajerin aku juga. Jadi waktu itu ketemu pas meeting ya. Kayak kalau Sebi melihat sosok Nikita ini seperti apa sih? Kita udah pasti kalau cowok kan ya, dari tampang dulu nih. Cantik, siapa yang bilang kita nggak cantik? Kalau ya kan? Jenny Cortez, Cantik juga dong. Cantik juga. Feni Rose juga cantik. Nggak mungkin ganteng Ini kan? udah tua kali, masih aja dirayu. Bahaya dia ya. Tapi seneng. Jadi di antara kita bertiga mana yang paling cantik? Nah, lu susah. Yang paling cantik. Dia yang paling cantik siapa? Tuh, yang itu tuh. Sebelah sana. Dari tadi mencuri perhatian terus ya. Oke, Stevie. Kalau diibaratkan Ada
charming soalnya, charming. Stebi, Kalau dia bukan charming, giming. kalau diibaratkan bahan masakan, Niki itu cocoknya apa? Bahan Niki? masakan. Wah, pasta lah ya. Oh, pasta. Kenapa pasta? Pasta ya. Ya dari kulitnya juga ya seperti pasta lah gitu kan, krem dan agak putih gitu. Agak putih. Aku habis standing ya, jadi lagi Lentur ya kan, lentur. Al dente. Oh, apa? Al dente. Al dente, apa itu al dente? Agak garing-garing kers gitu loh. Ini apa sih? Spaghetti ya, pasta ya. Kalau Jenny Cortez, Hah? Kalau Jenny Cortez? Jenny Cortez kayaknya sih pancake. Oh, pancake. manis-manis. Manis gimana? Manis terus Manis-manis juga. sepet. Enggak. Manis kolesterol itu ya. Kalau saya? Hah? Rendang. Kamboja. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi tetap di Rumpi. No Secret. Ya, memang antara Stebi dan Niki kan nggak ada apa-apa karena Stebi udah punya pacar. Niki juga udah punya pacar. Rumpi. Kok kembaran sih? Iya, emang kita sehati. Oke, Iya, biar kembar sehati, kita baik-baik ikutan. ya. Oke. Jadi siapa cowok itu? Siap apanya? Cowok yang Siapa ini, cowok itu? siapa cowok itu? Sama Stebi Dewi tahu? Rumpi. Oh, dari negara ini Belanda seperti itu. Ayo Belanda. Pacarnya Rumpi. Belanda? Iya, Orang bule juga atau negara Indonesia? kecil-kicil gitu. Oh, dari Indonesia tinggal di Belanda atau orang Belanda emang? Coba dijelasin Oh, dulu. apa Indo-Belanda atau ada sedikit Ambon? Niki mah bule lah. Oh, bule. Oh, gitu, Niki. Iya. Hah? Harus bule. Enggak teman itu. Oh, teman. Semua kok ditemenin sama kamu terus mesra ya? Nah lo. Kerjaan apa pekerjaannya? Enggak, belum temenan. Ketok palu Iya, aja belum. iya. Tunggu ketok palu dulu kan nanti Niki disalahin lagi. Enggak apa-apa ya udah. Teman kamu itu apa yang di Belanda itu Teman. pekerjaannya apa? Dia mix Indonesia. Indonesia Belanda gitu. Profesinya? Betul aja. Petualang ya. Oh, petualang. Jauh-jauh ke Indonesia kok. Kenalnya di mana waktu itu kok bisa kenal sama orang Belanda? Kenalnya di mana? Enggak, itu temen aja. Oh, bukan pas lagi main Main gundu bareng. bareng ketemu main bola. Oh, main sepak bola. Main sepak bola. Bukan yang bola-bola kayaknya dari kemarin ya. Wow, lama. Tapi Indonesia Belanda bukannya waktu itu pernah itu siapa namanya? Ivan siapa? Ivan. Siapa sih namanya itu? Bukan ya? Kita belum tahu. Ivan Fadila. Bukan. Apa lebih tua apa lebih muda? Temen aku banyak kok, teman. muda ada. Yang enggak yang di Belanda ini. Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Oh, tinggal di Indonesia pemain bola. Di klub apa dia? Bukan pemain bola, Pemain apa? Gundu. pemain hatiku. Nah, apakah dia? Nanti saya akan bagi sedikit ya. Gimana? Enggak apa-apa. Kamu kenal tapi Stebi kenal? Kenal Stebi? Ya, denger-denger dikit Oh, lah. denger-denger dikit. Selentingan-selentingan gitu. Oh, teman dekatnya Niki itu orang blasteran Belanda. Pekerjaannya apa tahu nggak Stebi apa? Ini itu petualang. Oh, petualang cinta. Petualang cinta. Bukan ya, bukan petualang cinta ya. Oh, traveler gitu. Oh, kaya nggak? Hah, tajir nggak sih? Matanya ini kita mah nggak usah di inilah. Tapi kalau kemarin salah. Salah kemarin. Iya. kalau Niki mah uangnya banyak atau enggak masalah, yang penting hatinya gitu. Oh, Karena uang bisa dicari kalau kita sama-sama gitu. Ya, tapi sebenarnya memang gitu. Nih kita itu kalau misalnya di pencitraan gitu kan, kayaknya wah gimana-gimana. Tapi padahal ya bahil. Kok kamu tahu banget soal Nikita? Iya, kemana-mana bawa Al-Quran. Oh, really? Iya, dia sering berdoa orang. Oh, really? Kamu serius? Tepuk tangannya mana tuh? Kalau yang bagus kayak gitu tepuk tanganin dong. Iya. Yang jelek ditepuk tanganin, yang bagus harus ditepuk tanganin. Oke, jadi seperti apa sih cowok yang cocok buat Nikita Mirzani? Kita ada satu tamu lagi yang juga kita akan tanya. Ini pendapatnya sangat penting. Pendapat anak ini sangat penting. Oke. Siapakah dia? Kita panggil. Inilah bintang tamu kita yang berikutnya. Halo Loli. Tante ini Tante Jenny Cortez itu Tante itu Sama Om enggak? Mama. Iya. Oh. Loli udah lama kenal sama Om Stebi?
Om Stebi kenal? Oh, kenal. Om Stebi sering main ke rumah? Oh, sering main ke rumah Om Stebi. Sering pergi bareng. Sering pergi bareng mana? Kali. Oh, enggak pernah. Kalau Loli sekarang ini lihat Mama kayak apa sih? Mimi. Oh, Mimi. Kalau lihat Mimi kayak apa? Berubah nggak Mimi yang sekarang sama Mimi yang tahun lalu? Mimi yang sekarang. Lebih suka Mimi yang sekarang. Kenapa? Apa? Lebih kalem ya? Kalau marah-marah masih suka teriak-teriak nggak Mimi? Oh masih. Coba contohin gimana Mimi kalau Betawi, namanya juga Betawi. Gimana Mimi kalau nyuruh kamu mandi gimana? Loli, mandi. Oh, mandi. Misalnya kencang gitu ya. Loli jemur. Mimi suka, Mimi kan lagi sedih sekarang. Kamu pernah lihat Mimi nangis nggak sedih? Pernah sekali. Pernah sekali. Kayak apa waktu itu? Di mana Mimi nangisnya? Pas apa? Aku nggak tahu. Oh nggak tahu, nggak ingat ya. Kamu ikut sedih nggak lihat Mimi nangis? Oh kamu nggak sedih? Bagus. Kita harus tetap happy ya. Kenapa kamu nggak ikut sedih lihat Mimi nangis? Enggak. Kan belum tahu apa-apa ya, Loli. Nggak tahu apa-apa ya. Oke. Kalau Mimi nih, pengen punya papa baru nggak sih Mimi? Pengen ya. Papa yang seperti apa sih yang Mimi pengenin? Nggak tahu, tanya Mimi aja. Pintar. Ini kalau salah jawab suka diapain kamu kalau salah jawab di rumah ya? Mimi tuh mama yang seperti apa sih Loli? Suka kasih duit nggak? Enggak. Karena Loli segede gini dia belum tahu duit 50.000 yang mana, 1.000 dia yang mana. Itu pinter bagus daripada masih kecil udah tahu duit. Oke. Terus kalau Mimi itu kamu masih tidur sama Mimi ya? Sometimes, yes. Sometimes ya. Oke, terus Mimi kalau marah lama atau sebentar? Lama. Oh, lama. Kok tahu kalau Mimi masih marah? Soalnya Mimi tuh jahat. Hah? Mimi tuh jahat. Oh, Mimi tuh jahat. Kenapa jahat? Jahatnya kenapa? Jahat apa, Nak? Sering marah terus. Oh, sering marah terus. Oh, Loli sedih kalau Mimi marah? Enggak. Oh, enggak sedih. Kamu udah biasa ya Mimi marah-marah? Kalau Mimi tuh marah biasanya karena apa sih? Karena Loli suka nggak lihat Mimi di TV? Suka. Pas lagi apa? Kamu paling suka lihat Mimi lagi apa? Lagi nyanyi? Lagi main film? Atau lagi apa? Lagi nyanyi. Lagi nyanyi. Kamu pernah Mimi nyanyi ya? Kamu pernah lihat? Ya. Di TV atau di mana? Tancap. Layar tancap. Hah? Di TV. Oh, di TV. Kenapa kamu lebih suka lihat Mimi nyanyi daripada main film? Soalnya suaranya bagus. Oh, suaranya bagus. Mimi kamu tuh kan kalau pakai baju suka seksi-seksi gitu ya. Kemarin diomongin gara-gara kawinan Nuri Maulida datang dengan baju yang siap menyusui gitu ya. Kamu Loli kalau lihat Mimi pakai baju seksi suka protes nggak sih? Suka protes ya? Kamu nggak suka lihat Mimi pakai baju seksi? Kalau pakai baju kayak gini sekarang suka nggak Loli? Suka, lebih suka Mimi pakai ini. Kalau nggak salah, ada nggak sih hal yang pingin Loli tiru dari Mimi? Masih lihat di pet deh. Ada nggak? Hah? Ada, coba ceritain. Enggak, jadi pernah aku lagi di kamar gitu, tiba-tiba dia nyamperin. Terus kemarin juga kita sempat liburan bareng ke Bandung. Terus tiba-tiba dia bilang, "Mi, nanti kalau aku udah gede, duit aku udah banyak, aku mau ya hidungnya kayak Mimi gitu." Dan itu lucu banget, itu yang oh my god. Tapi ya terserah sih kalau udah gede. Nggak perjelas hidungnya kayak Mimi itu gimana maksudnya? Karena kan dulu aku kayak gini nih, gini. Tapi cantik, karena Loli cantik ya Loli. Loli cantik. Yang ini gitu. Cuman karena sekarang udah punya duit, jadi dimancungin. Coba kita lihat foto Nikita Mirzani yang mukanya mirip kayak Loli. Cantik fotonya dong. Cantik loh. Kayak Loli. Mana fotonya? Ih persis kayak Loli ya waktu itu ya Loli ya. Loli lebih suka Mimi waktu mukanya mirip kayak Loli atau yang sekarang? Kayak aku. Mirip kayak kamu. Balikin Mi, Oke, kamu lebih suka begitu. Tapi kenapa kamu pengen hidungnya dioperasi juga? Nah, aku mau kayak Mimi aja.
Oh, biar mukanya Enggak, mirip soalnya dia bilang sama aku, katanya kalau udah dewasa nanti, dia pengen sekolah di luar negeri dan dia pengen jadi top model dunia. Oh, oke. Ini tuh Mimi. Kamu kayak Loli, ya kan? Oh, cantiknya. Ih, dapat aja ya. Aduh. Bella Safira kan jadi. Kamu tuh dulu antara Ussy Sulistyawati gitu ya? Sama, ya. Loli sebetulnya lebih suka Mimi yang kayak gitu? Kalau Mimi punya tato, kamu pengen juga punya tato nggak sih? Pengen? Oh, Loli juga pengen punya tato. Di mana kamu bikin tatonya? Udah kemarin bikin di sini pas di Bali ya. Yang permanen. Permanen. Kalau misalnya dia minta tato permanen, gimana? Kalau udah gede sih nggak apa-apa. Gede itu umur berapa, Mi? Ya kalau dia udah tahu apa artinya hidup, gimana terus dia udah dewasa mengerti akan semua hal dia gitu, baru nggak apa-apa. Kalau sekarang enggak lah. Sekarang juga dia nggak mungkin mau. Loli, kalau sama Papa Sajat, baik nggak Papa Sajat? Baik, kalau ke Mimi enggak. Oh, kalau ke kamu Papa Sajat baik, kalau ke Mimi nggak baik. Kenapa kamu bisa bilang? Nggak tahu. Nggak tahu. Aku nggak lihat. Kamu nggak lihat? Papa Sajat suka marah-marah sama Mimi. Suka marah ya. Tapi kalau sama kamu baik, sama kamu baik. Kamu pernah dibeliin apa aja sama Papa Sajat? Rainbow Loom. Oh, kamu dibeliin Rainbow Loom. Kamu kangen nggak sih sama Papa Sajat? Enggak kangen. Maunya apa sih? Dia pinter loh, bisa bahasa Mandarin loh. Oh, coba bahasa Mandarin Coba gimana? Mandarinnya gimana? 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 Oh. Jadi kerja selama ini ya buat ini, gitu, kursus segala macam. Loli bisa bilang bahwa Sajat nggak baik sama kamu gitu. Memang sering terlihat seperti itu. Kadang Loli suka sekilas ngeliat gitu, habis itu dia masuk kamar kayak gitu. Karena suaranya dia kenceng banget kalau marah, jadi kadang-kadang Loli suka dengar. Oke. Kalau misalnya Mimi balik lagi sama Papa Sajat gimana? Nggak mau ya? Yang lain aja. Maunya Papa yang kayak gimana? Harus apa? Indonesia atau bule? Mungkin harus cobain orang pribumi kali ya. Oh iya. Udah pernah dulu? Hah? Indonesia. Kalau Indo mau nggak Indo? Nggak mau ya, Indonesia aja. Oke, terus maunya harus kaya nggak papanya Loli? Harus kaya ya. Kenapa harus kaya? Bisa dibeliin banyak mainan. Oh, biar bisa dibeliin mama banyak mainan. Kalau misalnya Mimi nikah lagi, kamu lebih suka Mimi kerja atau Mimi di rumah aja? Mimi kerja. Mimi kerja, kenapa? Buat bayar sekolah. Oh, buat bayar sekolah. Kan udah ada papa kaya. Papa kaya itu suruh bayar sekolah. Nggak ngerti Oh, jadi ya. Mimi kerja itu buat bayar sekolah. Gitu. Jadi kamu lebih suka Mimi kerja. Jadi kalau kamu besok mau gede, mau jadi model internasional. Kayak siapa? Mimi. Kayak Mimi. Niki, kamu tuh bangga nggak sih punya anak Loli yang begitu? Bangga lah. Apa yang paling kamu banggakan dari Loli? Soalnya dia anak pengertian ya, jadi dia tak. Dia tahu kalau Miminya kerja itu membuat dia sekolah, buat menuhin semua kebutuhannya gitu. I love you, Loli. Oh. It's crying. Because she loves you so much too. Oh, don't cry. Oh, don't cry, Loli. Kamu anak No need to hebat. cry. Ya. Sayang. Cup sayang. Kita beli mainan habis ini. Yang Stop jangan nangis. kamu sedih lihat mama nangis ya? Kamu sedih. Loli sedih lihat mama sedih. Loli, mama orangnya kuat nggak sih? Kuat ya? Loli juga mau jadi perempuan kuat kayak Mimi? Oke. Niki, ada nggak hal yang membuat kamu sedih saat ini? Banyak. Apa di antaranya? Tahun ini tuh cobaan yang dikasih ke Niki tuh banyak banget ya. Lagi deket-deketnya sama papa, tiba-tiba nggak sakit nggak apa, meninggal gitu. Terus harus bercerai, padahal Niki udah sepenuh hati sayang sama dia.
Banyak sih. Niki bilang bahwa papa dipanggil padahal Niki lagi deket-deketnya sama papa. Kenapa hubungan kalian sebenarnya seperti apa sebelumnya? Baik-baik aja, cuman emang 2 tahun belakangan ini Niki lebih suka comfort aja gitu kalau cerita ke papa gitu. Terus nyaman sama dia, karena kan dulu waktu itu memang sempat berantem karena papa kan nggak setuju Niki masuk ke dunia yang sekarang Niki tekunin gitu. Jadi pas udah baik-baiknya kita udah punya plan bareng-bareng, mau kesini mau ke situ, tiba-tiba meninggal. Papa juga belum sempat lihat cucunya yang laki-laki gitu. Jadi Aska jadi ya kayak gitu, Niki nggak bisa utarain dengan kata-kata sih. Apa harapan kamu dan apa yang kamu cita-citakan untuk anak-anak kamu saat ini? Harapan Niki sih semoga anak-anak Niki nanti bisa menjadi anak yang berguna, terus bisa jadi kebanggaan Mimi dan keluarga. Niki sih pengen dia kasih sehat terus biar bisa Niki cari uang buat anak Niki, karena Niki pengen apa yang Niki belum dapetin selama ini Loli harus dapetin gitu. Apa yang belum kamu dapetin? Dulu kan belum ada ya sekolah kayak international school gitu, kursus ini, kursus itu, pergi ke sini, pergi ke situ gitu. Niki pengen semua Niki kasih ke Loli karena kan dia anak perempuan satu-satunya sekarang gitu. Ya jadi apapun yang belum terbaik, ya yang terbaik pokoknya buat anak Niki sekarang ya. Niki kalau Loli, kasih. apa harapan Loli buat Mimi? Kamu pengen Mimi apa tahun depan? Baik hati. Baik hati. Jangan sering-sering marah gitu ya. Nah, bilang tuh sama Mimi. Mimi, Jangan sering-sering marah ya, Mi. jangan sering-sering marah ya, Mi. Nah, kiss dong, kiss. Kalau Jenny Cortez, apa harapan kamu di tahun 2015? Ya, di tahun 2015 semoga karir aku semakin membaik. Insya Allah pengennya sih bisa ngeberangkatin mama papa haji mumpung mereka masih hidup. Ya, untuk jodoh sih Jenny belum mikirin laki-laki sih. Gitu. Biarkan saja dulu. Biarkan saja karena waktunya pun terlalu dekat. Kalau misalnya aku baru batal nikah 3 bulan terus aku punya pasangan lagi, kasihan pasangan. Masih sakit ya, masih ada bekas-bekas kesedihan. Ini kayaknya mendalam sekali nih kita Titi. Aku gak mau. Oke, Chef. Yap. 2015 mau masak apa? Banyak banget. Banyak banget ya, oke. Jenny, kenapa kamu gitu sedih? Ya, aku nggak mau bahas masalah batal pernikahan, kegagalan. Makanya Jenny selalu bilang walaupun Jenny ada masalah dengan Niki, ketika dia ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi, apalagi mantan suaminya pas dia lagi hamil, itu Jenny pun sedih gitu. Karena Jenny aja batal menikah aja rasanya seperti ini, apalagi dia lagi hamil terus dia ditinggalin sama mantan suaminya di saat dia hamil, dimana hati nurani laki-laki itu gitu kan. Walaupun dia sempat gimana sama Jenny, tapi Jenny tetap kasihan gitu. Dan ya di tahun 2015 ini Jenny pengen semuanya baik, sama Niki juga pengennya baik, apalagi dia kan punya tulang punggung keluarga, udah punya anak. Ya semoga kamu bisa ibadah dengan baik, bisa berdoa dengan baik, dapat pekerjaan yang lebih baik, tidak harus membuat hati seseorang bikin sedih untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Seperti yang anak kamu bilang, dia pingin mamanya jadi orang baik, jangan marah-marah terus. Itu lebih baik membahagiakan anak dibanding menyakiti hati seorang. Itu marah-marah kalau nilainya jelek ya Loli. Loli langsung pinter kok ini, pinter bisa koprol juga kok dia ya. Oke. Baik, tepuk tangan dulu dong. Kita nanti akan bahas lagi lebih dalam perjumpaan kita hari ini, dan di segmen terakhir seperti biasanya kita beri kesempatan kepada bintang tamu kita ini untuk salah satu dari bintang tamu kita itu membuka rahasia atau barangkali ingin meminta maaf kepada seseorang dan menantang siapa bintang tamu untuk datang ke sini menjadi bintang tamu saya.
Oh, ada kayak gitu sekarang? Boleh, kamu pikirkan sekarang ya. Setelah yang berikut ini tetap di Rumpi No Secret. baru kali. Ngomongin itu, oke. Ini mana kursinya? Sini bawa masuk. Oke, kita kembali lagi di Rumpi. No Secret. Karena No Secret ini adalah segmen No Secret di mana dua bintang tamu saya Jenny Cortez dan Nikita Mirzani kita minta untuk mengungkapkan sesuatu yang belum banyak orang tahu ya, atau bahkan memang masyarakat Indonesia tidak tahu apapun itu, dan terakhir juga menantang siapa untuk menjadi bintang tamu di Rumpi. Tapi sebelumnya saya mau tanya sama Chef Stebi, kapan mau nikah, Chef? Kalau lancar sih tahun depan akhir. Yakin. Amin, Tuh buat doain ya, doain. Wah, mudah-mudahan pacarnya nggak marah ya kan, akhir tahun mau dilamar ya kan. Oke, masukkan Deg-degan kursi ini. panas ini. Hah? Kenapa? Amin ya. Udah ngomongin Ini merit. ngapain sih? Oh, deg-degan kalau ngomongin merit. Silakan duduk Jenny. Di kursi panas ini? Oh, Oh, ditanya-tanya ya? Enggak. Enggak. Ini kursinya hangat Ini kalau ke gitu sana, sekarang. ke sana. Lihat ke depan. Oh, 30 detik saya beri kesempatan untuk mengungkapkan sesuatu yang belum pernah diketahui oleh orang banyak, atau barangkali ingin meminta maaf kepada seseorang, atau memiliki harapan yang ingin kamu capai di tahun 2015. Dan menantang siapa untuk hadir di sini. 30 detik dari sekarang. Ya, Jenny minta maaf buat mungkin ada seseorang yang pernah Jenny sakitin. Siapa itu? Cowok cewek? Jenny sih ngerasa nggak punya salah sama siapa-siapa. Tapi mungkin Jenny punya salah tanpa sengaja atau tidak sengaja yang Jenny nggak tahu. Jenny minta maaf. Apakah Dan- Nikita Mirzani? Ya, Jenny sudah minta maaf dengan Nikita Mirzani. Entah dia yang salah, entah aku yang salah. Di tahun 2015 ini selesai. Siapa yang mau kamu tantang untuk datang ke acara Rumpi No Secret untuk membuka rahasianya tanpa rahasia sama sekali di sini? Siapa ya? Zaskia Gotik mungkin. Oke, Zaskia Gotik. Terima kasih, Jenny. Silakan kembali sekarang sekali. Niki, duduk di sini. Ungkapkan sesuatu yang orang lain nggak tahu. Masa iya semua orang sudah tahu semua tentang hal dirimu? Jadi situ. Kamu kan celananya katanya robek. Kamu pamer-pamerin. Silakan. 30 detik dari sekarang. Oke, Niki cuma mau bilang, Niki sih kalau salah pasti ada. Buat orang-orang yang pernah tersakiti atau disakiti, Niki minta maaf. Tapi Niki sebetulnya nggak penting lah itu. Niki cuma mau bilang, I love you, Papa. 5, 4, 3, 2, 1. I love you, Papa dan Niki tentu berharap punya waktu lebih banyak untuk bisa dekat dengan Papa. Seperti itu ya. Siapa yang mau kamu tantang untuk datang di Rumpi dan No Secret? Kak Aming sih, karena aku kangen udah lama lihat dia. Berarti kalau ngundang kami harus ada kamu dong ya. Oke, jadi kalau Zaskia Gotik sudah datang sini, apa yang ingin kamu tahu dari Zaskia Gotik? Ya, mungkin tentang pembatalan pernikahan yang waktu tahun lalu. Ya kan, hampir bikinisasi. Udah sama bagaimana perasaannya. Oke, baiklah. Oke, terima kasih buat Stevi, terima kasih buat Niki, terima kasih buat Jenny Cortez dan pemirsa. Demikianlah Rumpi kita hari ini. Dan perjalanan hidup seseorang kadang-kadang ketika kita melihatnya dari jauh, kita sering mengomentari atau kita kadang-kadang sering tidak habis pikir mengapa seseorang mengambil jalan seperti yang ia jalani saat itu. Tetapi ketika kita berada di dalamnya, barulah kita bisa memahami bahwa sesungguhnya kehidupan itu memiliki banyak sekali pilihan, dan pilihan itu kadang tidak mudah, terlebih ketika kita menjalaninya. Saya Kak Rose, inilah tahun 2014, belum terakhir ya kan? Masih ada, ini tanggal berapa sih? Masih ada tanggal 31. Oh iya. Sudah tanggal 31. Jadi tanggal 31 jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.